warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyid Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amadana Allahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bitulil muksi wa kasratil julus fil masjid biniyatil i'tikaf. Kajian kita malam ini kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad sampai di fasal tentang memperlama duduk di masjid. Penting. Wa alaika bitulil muksi wa kasratil julus fil masjid biniyatil i'tikaf. Hendaklah engkau berdiam di masjid dan memperbanyak duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i sekarang kita ni dah di dalam hati saya niat i'tikaf di masjid. Dah kita duduk majlis taklim dapat niat i'tikaf dengan niatnya dapat i'tikafnya, fadilahnya, ilmu dengan ilmunya. Kemudian Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang tetap di tempat solatnya menunggu solat berikutnya, maka dia dianggap orang yang selalu solat. Jadi kita duduk macam gini seolah-olah ni Allahu Akbar. Allah solat setelah maghrib ni solat sunnah. Sudah itu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi Allahu Akbar. Sampai salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri sampai isya. Padahal kita duduk aja. Jadi siapa yang duduk setelah solat menunggu solat berikutnya, maka dia dihitung orang yang selalu solat sampai dia berhadas. Nah, kalau dia dah hadas berarti sudah putus, namanya orang hadas, berarti solatnya kan batal. Nah itu. Nah kita sekarang duduk nunggu waktu solat isya sambil majlis ilmu ditambah niat i'tikaf itu. Kalau niat i'tikaf di kedai kopi tak bisa. Nawaitul i'tikaf di kedai kopi lillahi ta'ala, mana bisa, walaupun duduk lama berjam-jam di situ, tapi tak bisa niat i'tikaf di situ. Nah i'tikaf itu di masjid, bukan kedai kopi. Sekarang ini mulai habis subuh i'tikaf kedai kopi, duhur kedai kopi, malam kedai kopi. Terus fa idal masajida buyutullah
Wahabul bika ilaihi, maka sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini rumahnya Allah. Wa ahabul bika ilaihi, dan paling dicintainya satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Nah, itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Masjid itu rumahnya seorang yang bertakwa. Ya, bukan berarti harus tidur di masjid terus, bawa bantal sekali, bawa kasur sekali, tidur jadi rumah, tak usah ngontrak rumah atau sebikir rumah, ya tidak. Maksudnya seringnya dia datang ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, masjid. Kan begitu. Jadi masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kalau orang yang bertakwa tuh ya senangnya di masjid. Ibaratnya tuh rumah dia. Tak bosan-bosan di masjid, terus di masjid, terus di masjid, terus. Itu kata Rasulullah. Orang fasik mana suka di masjid. Aduh, kakinya nih kadang-kadang nak masuk ke halaman masjid aja berat rasanya. Iya, nak masuk. Lama-lama tak pernah masuk ke masjid, malu dia. Apalah segala macam. Jangan begitu. Anda kalau jauh dari masjid berarti jauh dari ketakwaan. Jauh. Karena masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Itu standar. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajula yatadul masajida fashhadu lahu bil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau melihat seorang laki-laki yang terbiasa ke masjid, dia terbiasa ke masjid, sampai di sana pergi sana ada masjid, pergi ke masjid, kemana ada masjid pergi ke masjid, kemana ada masjid pergi ke masjid. Pokoknya itulah kebiasaan dia. Fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Orang yang seperti itu tanda-tandanya iman. Ngapain ke masjid kalau bukan orang yang beriman? Tentu karena imannya lah makanya dia datang ke masjid. Ini Rasulullah yang mengatakan, kalau engkau melihat ada orang tuh dia terbiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah baginya iman. Nah, maksudnya orang itu orang yang beriman itu. Kan orang fasik nak ke masjid terus. Ya. Silakan nak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu ya, masalah itikaf di masjid ini Bu ya. Bolehkah kita mewakafkan salah satu ruangan di rumah kita untuk jadikan masjid karena untuk mengambil fadilah daripada itikaf ini Bu ya? Mohon dijelaskan sedikit Bu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Imam Syafi'i, itikaf itu di masjid. Ya, di masjid. Kalau harus di masjid. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, jadi boleh kita tuh bikin di rumah itu ada, kita disebut dengan Masjidul Bait. Masjidnya rumah. Tapi ini menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tak ada. Mazhab Syafi'i itikaf harus di masjid. Harus di masjid. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, ya, jadi insya Allah bisa di rumah itu dibikin satu ruangan disebut dengan Masjidul Bait, masjidnya rumah. Jadi boleh itikaf di situ karena itu masjid. Tapi ini menurut Imam Abu Hanifah. Itu kalau menurut Imam Syafi'i memang ya di masjid sudah, di masjid kita ini seperti di masjid jami seperti ini. Itu seperti itu. Itu makhraj, jalan keluar. Boleh, tidak masalah. Ya, dijadikan seperti itu. Di rumah dibikin satu ruangan khusus disebut dengan masjid. Masjid B, tapi jangan Jumatan di situ, tak boleh.
Aku Jumatan di rumah aja. Ngapa? Aku udah ada masjid. Tak boleh. Jumatan itu harus di masjid jami. Masjid jami ini masjid yang memang di situ yang untuk didirikan di situ Jumatan. Itu namanya masjid jami. Nah, kalau yang tidak jami itu maksudnya yang masjid yang hanya untuk sholat 5 waktu jamaah, tidak untuk sholat Jumatan, ya. Kalau orang kita bilang di kampung kita ini surau, ada yang bilang langgar, ada yang bilang musola, ada yang bilang apa entah lagi nama dia, banyak lah. Sebetulnya itu masjid, cuman itu bukan masjid jami'. Nah, itu. Jadi di rumah kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, di rumah bikin tempat seperti itu. Kalau di Jawa, daerah sebagian lah, tidak semuanya. Jadi daerah Jawa Tengah ada. Jadi mereka setiap rumah tuh dia punya musola sendiri. Ini rumah, itu di rumahnya dibikin musola kecil sendiri. Ini rumah, musola kecil sendiri, rumah musola. Setiap rumah. Nah itu, tapi dia sebutnya musola, ya, karena orang kita kan tidak ada yang menyebut masjid lah, jarang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Orang kalau suka meramaikan masjid itu orang yang beriman tuh. Tanda-tanda lah tuh. Yang suka meramaikan masjid siapa? Ya orang-orang yang beriman. Itu tanda-tanda. Bayangkanlah dulu umpamanya kita hidup di zaman Rasulullah nih. Anggaplah kita ini hidup di zaman Rasulullah nih, kira-kira ketika Rasulullah dan para sahabat kumpul di masjid, tiap hari di masjid, taklim di masjid, sholat di masjid, ibadah di masjid, segala macam, berkumpul terus Rasulullah di situ. Kira-kira kalau kita ada di situ, apa yang kita bikin? Apa ketika Rasulullah umpamanya di masjid, kita duduk kedai kopi? Kira-kira lah maksudnya tuh, contoh maksudnya tuh, pantas tak seperti itu? Mungkin enggak. Kita sekarang, karena kita merasa Rasulullah itu sudah tak adil lagi. Cobalah kita nih sekarang, umpamanya kita nih hidup di zaman Rasulullah di Madinah, sahabat terus dengan Rasulullah ngaji, sholat, ibadah, zikir. Kita di rumah, entah kita sibuk kerja aja, Rasul dengan kita tinggalkan. Apakah kita termasuk orang-orang yang pada waktu itu memang gak respon dengan Rasulullah, tidak mementingkan Rasulullah dan sahabat, tidak mementingkan masjid? Kalau kita ini diangkat ke zamannya Rasulullah, kita berada di masjid atau di luar masjid, kita berada di masjid bersama Rasulullah dan dengan sahabat, apa kita entah bersama siapa, Abu Jahal apa siapa? Mau bersama siapa? Itu tak terasa kita. Makanya cobalah kita kembalikan ke zaman Rasulullah. Kira-kira kita ini duduk di mana? Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat yang seperti ini, insya Allah. Jadi keumpamanya di zaman Rasulullah, kita pun akan gabung dengan Rasulullah di dalam masjid. Ya tentu begini. Tapi orang-orang yang suka naudzubillah tak maksiat, tak mabuk, entah apa di zaman Rasulullah, apa yang akan mereka? Apa terus mereka gitu dengan Rasulullah ke masjid ngaji terus? Ya, tengok sekarang gambarnya seperti apa. Nah, itu begitu. Jadi kita merasa sekarang macam biasa, cuek aja. Karena merasa di masjid tak ada Rasulullah gitu. Nah, itu karena iman, kembali lagi kepada iman. Jadi sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Wa adahu alaihi salamu fi sabati alladhi yudhilluhumullahu fi dhilli arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Bisa di hari kiamat ada 7 golongan yang dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selain Allah yang bisa dilindungi, enggak ada lah. Hari kiamat miliknya Allah, akhirat miliknya Allah. Semuanya Allah waktu itu. Yang punya perlindungan ya hanya Allah, lain enggak bisa melindungi. Salah satunya adalah siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Ini tak yang dipikir pekerjaan terus. Kerja, duit, pangkat, jabatan. Itu aja. Masjid tak ada di hatinya. Masjid asal aja lah. Seminggu sekali, sepekan sekali, kalau Jumatan jalan. Pergi ke masjid. Kalau tak ada di dalam hatinya memikirkan masjid. Dibangun rumah besar. Kalah masjid cantiknya. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jadi orang nanti akan salah satunya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Pikir masjid. Ini kenapa masjid ini kok sepi? Kenapa jamaahnya kok sepi? Kenapa pengajiannya kok sepi? Kenapa WC-nya kok kotor? Kenapa ini begini? Kenapa tempat duduknya kadang ini? Kenapa ini? Kenapa? Dipikirkan semua. Semuanya dipikirkan. Kadang enggak. Masjid di perumahan berratusan penduduk, tapi masjidnya tak terawat. Kotor, WC-nya, Masya Allah, macam WC terminal. Saking di terminal itu WC macam rata-rata lah, tak semua lah. Tak diperhatikan, tapi rumah orang tuh WC-nya cantik-cantik loh, heran pula tuh. Tapi begitu, Masya Allah, ke masjid pintu pun diganjal pakai batu bata. Nah sudah, padahal mereka rolling door salah-salah rumah mereka. Kayu jati, pegangan dia aja mahalnya bukan main. Masjid sebelah rumah dia, pintu WC ganjal pakai batu bata. Pas lagi ini ditolak orang, sorry, kan? Sorry kata dia kan. Masalah itu dipikirkan, yang seperti itu dipikirkan. Apa ya di masjid ini, apa kurangnya? Itu orang yang seperti itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan. Yang lain tak dapat. Apa tak kita mementingkan rumahnya Allah, Allah akan mementingkan kita. Kita mementingkan rumah Allah. Itu penting macam gini. Sekarang ini Masya Allah, sepi masjid sekarang. Padahal disuruh lama-lama duduk di masjid. Sekarang ini astagfirullah. Kadang masjid ini terlalu ekstrim pengurusnya. Ekstrim gimana? Terutama nih sholat isya. Habis zikir, selesai doa, sholat sunnah. Nak duduk sebentar di masjid, cetek. Masih duduk, tutup pintu sebelah sini, tinggal satu pintu. Aku tak keluar, tak bisa terjerat aku di dalam. Udah mati semua lampu. Aduh, ekstrim sangat nih. Nanti dikira kita udah melambur di masjid, nak nyuri kotak amal pula. Kan tadi tak sedap. Dah keluar juga lah aku kan. Masalah gitu sekarang. Repot. Tengoklah begitu. Assalamualaikum. Belum assalamualaikum lagi dah. Cetek. Matikan semua lampu. Kipas matikan. Kunci sini, tinggal sebiji. Tunggu kita keluar. Lama betul nih. Tak keluar kata dia. Perasaan kan kita kan. Ditunggu tak ditutup nih. Kita lama betul. Masa kita nak duduk gitu setengah jam situ. Kata dia dikunci salah-salah sama. Jangan gitulah.
Takut hilang, takut. Kalau takut hilang, masukkan sini kunci besar, biar besar sikit. Berangkas, taruh kotak amal dalam. Orang nak niat ibadah, duduk di masjid. Kasratul julus bitul muks wa kasratul julus fil masjid. Itu penting. Habis isak, daripada di rumah ngapa-ngapa, di masjid aja lah. Duduk baca Quran ni. Memang listrik banyak gini untuk apa? Kipas banyak gini untuk apa? Kan untuk orang ibadah, biar di masjid dulu. Pokoknya CCTV dah ada sini. Dah ada CCTV, apa lagi? Apa susah? Kotak amal diisi tak? Kalau tak diisi aman. Kan? Senang aja. Tak usah terlalu ekstrim, santai. Jangan sikit-sikit nak kunci, jangan gitulah. Ini rumah Allah. Orang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas. Kadang bingung orang. Habis Isya ni masjid gelap semuanya. Astagfirullahaladzim. Tempat hiburan, terang benderang, parkir sibuk, parkir tu susah. Bayangkan. Ya Allah. Macam mana tu? Betapa indahnya habis Isya, umpamanya, ya, tak usah. Ya pokoknya tak usah dikunci lah. Cuma bilang aja, tulis Pak, yang terakhir keluar dari masjid, mohon lampu dan kipas dimatikan. Dah selesai. Selesai. Tulis di situ. Jadi dia begitu dong. Aman kata dia. Aku tak kena usir nih, gitu kan. Terus kira-kira memang repot juga kadang-kadang nih. Tak dikunci nanti barang hilang. Aduh, entahlah. Bingung juga jadinya. Rumah Allah pun ada yang nekat nak curi. Astaga. Tapi di sini tak ada kan. Orangnya baik-baik semua sini. Aman. Makanya tak usah dikunci-kunci. Bagus. Bagus. Itulah. Yang orang solat sunnah belum selesai dah dipadamkan semua, kipas dimatikan. Ini ngusir orang nih Pak pengurus nih. Pak, kan jangan gitulah. Rasulullah nyuruh kita lama di masjid, Bapak ngusir saya pula dari masjid. Kadang orang, contoh, ada orang singgah dari perjalanan. Mampir singgah sholat Isya dulu. Dia nak duduk sebentar aja, tak berehat, tak baca apa, entah sekedar duduk, sekedar. Tak bisa langsung keluar. Itu sedikitlah. CCTV dipasang kalau memang takut kemalingan. Walakin alaika halul julusi fihi bil adab wal ihtiram wal imsak an fudul kalam fadan anil mahdhuri minhu wal haram. Tetapi perhatikan, kata Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, wajib bagimu ketika engkau nak duduk iktikaf di masjid, engkau harus menjaga adabnya duduk. Kau harus jaga. Kau harus menjaga juga, memuliakan tempat yang mulia tersebut. Wala imsak an fudulil kalam, dan jangan banyak ngomong. Tak usah banyak cakap. Iktikaf juga entah apa benda dicakap letak tentu arah kemana-mana baginya. Kau ni iktikaf, baca Quran, baca zikir, minimal diam. Ini tak baca entah apa-apa dia bercakap lebih. Fadlan an madzurin minhu wal haram. Apalagi mengucapkan hal-hal yang haram di masjid. Ngerasain orang atau ngomong-ngomong yang kasar atau ngomong-ngomong yang diharamkan. Jangan. Fa in buddalaka ta'dud bi syai'in fi umurid dunya fabruz ila kharijil masjid. Kalau engkau harus atau terpaksa ingin berbincang tentang masalah dia, keluar dulu di masjid, cakap dekat luar sana. Ini khusus akhirat nih. Kau tak usah bahas proyek di dalam nih. Kau pergi berambus sana luar dulu, kau cakap sana. Ini khusus akhirat nih. Di dalam ini bahas proyek dia. Berapa persen? Apa? Apa sih gimana? Engkau nih. Ini rumah Allah. Tak usah. Jadi kalau memang pas, ini kita nak bercakap ni urusan dunia ni. Yuk kita keluar yuk. Keluar situ. Keluar. Ini urusan dunia nih. Keluar tu adab namanya. Jangan diteruskan.
Fa in budala qatatu bi syai'in min umuri dunya fabrus ila kharijil masjid wala tastaghil fil masjid illa bil ibadati faqat. Jangan kau menyibukkan dirimu di dalam masjid kecuali urusan ibadah. Itu saja, tak ada yang lain. Taklim, ibadah, sholat, baca Quran, baca selawat, tafakur, ibadah. Tapi kalau duduk ngobrol sama sana sama sini, ngerasain orang, bukan ibadah. Bahas dunia bukan ibadah. Jangan duduk luar sana, jangan di sini. Ini khusus untuk ibadah dengan berbagai macam ibadahnya. Li'annahu lam yabin illa liya'budallah, li'annahu lam yubna illa liyu'badullahu fih. Karena sesungguhnya masjid ini dibangun untuk apa? Sesungguhnya masjid ini tidaklah dibangun kecuali untuk agar Allah Subhanahu wa taala disembah. Masjid tempat untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini dibangun untuk apa? Untuk sebagai tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat, bukan dunia. Jadi semua urusan dunia jangan dibahas di dalam masjid. Walaupun itu sifatnya bukan maksiat, bukan maksiat lah. Kita urusan bisnis nih atau urusan apa yang sifatnya tidak maksiat, itu pun tidak usah di dalam masjid. Apalagi yang urusan maksiat, itu sudah jelas tak boleh. Walam lam yubna illa liyubadullahu fihi. Jadi masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk agar di situ Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Jadi tempat sebagai tempat ibadah. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan agar diangkat dan disebut di dalam rumah-rumah tersebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut, diangkat di tempat berzikir, tempat sholat, itu di sini tempatnya. Nak zikir di masjid. Makanya orang-orang dulu ada namanya itu zawiyah. Zawiyah itu pojok masjid yang bisa digunakan untuk berzikir. Terus ila qouli ta'ala wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai qouli ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada orang yang ia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa dihitung-hitung. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika engkau masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, dulukan kaki kananmu, kaki kanan dulukan. Waqul, dan bacalah bismillah wassalatu ala rasulillah. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Jadi ini doa yang panjang, ada bismillahnya dulu, ada selawatnya dulu. Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Baru doa yang biasa dibaca ketika nak masuk masjid, waftahli abwaaba rahmatik. Biasanya kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik kalau keluar. Jadi ini doa yang lebih panjang. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Sama-sama bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dzambi
waftah li abwaaba rahmatik. Jadi diingat-ingat ada bismillahnya, ada selawatnya, ada istighfarnya. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ghafir li dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Ini ketika mau masuk masjid. Kalau yang pendek Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini lebih sempurna. Ya, ada bismillahnya, ada selawatnya, ada doa mohon ampunnya. Kemudian berwaftah li abwaaba rahmatik. Bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu, masuk ke dalam masjid. Kemudian wala tajid hatta tusalliya rak'ataini. Janganlah engkau duduk sampai engkau solat dulu 2 rakaat. Dah baca doa bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk. Jangan duduk, tetapi solat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Itu namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menghormati masjid maksudnya. Jadi ini ke masjid kan rumah Allah, tempat mulia. Nak masuk solatlah dulu. Nah, itu namanya tahiyat, menghormati. Jadi solatlah dulu 2 rakaat. Fa illam tatamakkan minas salati faqul 4 marrat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang tidak mungkin untuk sholat, umpamanya pas masuk pas tak punya wudhu, tak ada keperluan apa di dalam, maka gantilah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, salasa marrat, yaitu dibaca sebanyak 4 marrat, dibaca sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini gantinya sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau pas masuk ke masjid, memang diantaranya umpamanya salah satunya umpamanya pas enggak punya wudu, nah itu keperluan apa, itu salah satu. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak bisa sholat sunnah. Kalau bisa ya sholat sunnah. Kalau tidak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Masya Allah. Ilmu itu kalau diperhatikan enak. Kalau tak diperhatikan hilang. Ya. Ilmu itu kalau diperhatikan Bu, itu sedap. Namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu enak. Nah, tapi kalau hanya sekedar lewat gitu saja, enggak manfaat namanya, ya. Nah, itu. Kemudian wa idza kharajta minhu faqadim rijlakal yusra faqul ma taqaddama waj'al badala abwaaba rahmatik abwaaba fadlik. Dan ketika engkau keluar, maka dahulukanlah kaki kirimu, masuk kanan, keluarnya kiri. Keluar, dulukanlah kaki kirimu, wakul ma taqaddam, dan baca seperti yang tadi apa? Bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfirli waftah li abwaaba fadlik. Kalau keluar fadlik, kalau masuk rahmatik, sama seperti tadi. Cuman bismillah walhamdulillah, bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba fadlik. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ini dah ditempel pun kadang-kadang entah dibaca, entah tidak, kadang-kadang asal lewat. Kan terlalu tinggi tak? Jadi jalannya gini tak nampak. Tinggi sangat. Itu dah ditempel pun jangan sampai tak dibaca. Ini yang lebih komplit, ini yang lebih komplit. Jadi berapa kali kita keluar masuk ke masjid, doa itu kalau diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu, ketika masuk Allah maftah li abwaaba rahmat. Di sini ada tidak diterangkan. Jadi rahmat dan fadlnya Subhanahu wa taala ini kalau memang betul-betul kita dapatkan, ya sudahlah. Bahagia dunia akhir sudah jelas.
Karena kita ini masuk surga juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebatnya amal kita. Amal kita itu tak ada apa-apa, tapi karena rahmatnya Allah. Allah masukkan kita insya Allah ke dalam surga. Amal kita ini kalau ditimbang, alamak. Mungkin kalau amal kita di sini ada bakso surga. Bakso surga bukan bakso Tanjung Balai. Bakso surga itu kita entah layak dapat apa tak tahulah. Amal kita ini tak ada apa-apanya. Amal kita ini untuk kita berterima kasih sama Allah, mensyukuri nikmatnya tangan, mensyukuri nikmatnya kaki, mata, hidung, semua ini belum cukup. Amal kita ini belum cukup. Jadi kalau engkau nak balasan, tak terbalas. Apa yang nak dibalas? Engkau ni mensyukuri ini aja belum cukup. Satu pentol bakso surga pun tak berhak jadinya. Makanya kita ini insya Allah masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong dengan ibadah kita. Ibadah kita ini untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kesehatan, iman, Islam, itu aja dah tidak apa namanya, tak cukup sudah. Ya, tak cukup. Jadi jangan merasa masuk surga karena amal kita. Wala anta, sampai Rasulullah saya gitu juga. Wala anta. Jadi engkau pun tidak begitu, tapi Rasulullah juga masuk surga. Ini bahasa apa kemarin pernah jadi masalah. Jadi Rasulullah direndahkannya Rasulullah lain. Tapi maksudnya itulah ketinggiannya makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kharajta minhu faqadim rijalakal yusra wa qul ma taqaddama waj'al badala abwaaba rahmatik abwaaba fadlik wazid a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Wah, sama Sayyid Abdullah bin Al-Haddad tambahi kalau engkau doa kalau keluar masjid, kau tambah doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang dirjam dan tentara-tentara setan. Nak keluar masjid ini banyak tentara setan. Nak keluar masjid. Jadi kita minta lindungan. Keluar masjid, ini nak berjuang melawan tentara-tentara setan. Jangan tak balik ke masjid lagi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Itu doa dia tambahan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ditambah wa junudihi. Wa junudi dan tentara-tentaranya setan. Banyak tentara setan itu luar biasa. Nah. Wa idza sami'tal mu'adzina faqul misla ma yaqulu illa fi hay'alatain faqul la haula wala quwata illa billah. Ketika engkau mendengar muadzin azan, maka bacalah seperti apa yang dia katakan, yang dia baca, kecuali ketika hayya 'alas shalah, dua hayya, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan, ini makna yang mudah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita ini bisa datang ke masjid pun tak sombong. Karena kita bisa sampai di masjid itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Wa fi tathwib sadaqta wa bararta. Dan ketika as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Itu bedanya di situ. Fa idza faragta min jawabi fasalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai adzan kau dah jawab semua, maka berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca selawat, summa qul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ya Allah, Tuhan, panggilan yang sempurna ini. Adzan itu panggilan. Hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan yang panggilan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat yang akan didirikan. Ati sayyidina Muhammad dan wasilah wal fadilah, berilah kepada sayyidina Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Wa ba'dhul maqam mahmudan alladzi wattah, dan berikanlah, bangkitkanlah padanya
satu makam yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Wa aktsir minad du'a bainal adzan wal iqamah, perbanyak membaca doa antara adzan dan iqamah tuh banyak baca doa. Ya, sambil nunggu udah salat sunnah, nunggu qomat banyak baca doa. Ini ada tak? Doa tidak, selawat tidak, tapi bincang keras betul. Dia bilang, kau kira kedai kopi sini kuat. Inilah masalahnya dulu. Ketika orang melarang baca selawat, nunggu orang sholat, dia tak baca selawat memang. Tapi berbincang-bincang tak apa benda, macam kedai kopi jadinya sebelum sholat qomat. Itu jadi macam kedai kopi, situ bincang lain. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Makanya kenapa orang-orang, para ulama dulu itu sebelum sholat ini orang baca selawat. Kau kalau tak baca selawat, tengok tuh, itu grup 1, itu grup 2, itu grup 3, itu grup 4. Berbincang masing-masing. Kalau baca selawat tak ada kayak gitu. Contohnya, karena ada yang ekstrim, tak boleh baca-baca selawat sebelum sholat itu, bid'ah. Akhirnya, terus ngobrol-ngobrol kedai kopi sih, haram lah. Tak haram, jadinya tak haram pula. Baca selawat jadinya haram. Kalau dia berbincang berdua bertiga, ngomong masalah tak apa benda sebelum qomat, jadinya tak haram. Hebat pula tu. Baca selawat jadi haram, ngobrol urusan dunia nunggu qomat, jadinya tak haram. Macam mana? Cobalah. Coba kita lihat sebagian masjid ini. Memang gitu. Kebiasaan kadang-kadang jamaah yang begitu, ngomong. Apalah orang ini, kau diamlah. Baca selawat tidak, ngobrol-ngobrol kedai kopi pula. Tahu kan gitu. Selawat jadinya haram, ngobrolan kayak gitu jadinya boleh. Ini jadi masalah. Ad-du'a Rasulullah liqauli alaihi salatu wassalam. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa antara dua azan itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dua azan, maksud dengan azan dengan qomat, antara azan dan qomat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Banyak baca doa sebelum qomat, setelah azan, sebelum qomat, tidak akan ditolak. Wa min ad-du'a al-warid fi hadhil waqti Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Di antara doa yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah yaitu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa qad warada al-hassu fi sunnah ala hadha ad-du'a fi ghairi hadha al-waqti fa 'alaika bihi fa innahu min ajmal adya'i wa afdaliha. Dan juga doa ini boleh dibaca kapan saja waktunya, dan ini doa ini mencakup berbagai macam fadilah. Allah menasihkan afa wal afiyah di dunia wal akhirah. Minta kesehatan, minta ampunan di dunia dan di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.